gejalanya memang bisa menyebabkan kelemahan pada ekstremitas bawah, dan juga adanya perubahan sensasi, ya, penurunan kemampuan merasakan di area-area dermatom di tungkai, nyeri juga bisa, dan juga dengan melemahnya otot itu juga bisa berdampak juga hiporefleks, artinya penurunan kemampuan refleksnya, ya. Misalnya knee refleks, ya, kita duduk berjuntai, kaki berada di atas lantai, telapak kakinya tidak menyentuh lantai, dipakai hammer lutut di area tendon di sini, akan terjadi reaksi ekstensi pada knee. Tapi kalau gangguan lesi terjadi penurunan, jadi tidak refleksnya tidak cepat gitu, ya. Kebanyakan kasus cedera berat, nah kecelakaan, ya, terjatuh dari operasi, ini bisa berdampak. Nah, memang perspektif klinis yang terjadi di lapangan bagaimana ternyata memang ini mengalami gangguan neurologis, ya, defisit motorik dan sensorik, dikarenakan ini adanya gangguan pada akar saraf yang rusak, distribusi, ya, dari akar saraf ini, ya, di nervus yang ada di plexus lumbosacralis, ya, ada femoralis, ya, obturatoris, ada ischiadicus, ada peroneus, ada ini, ya, ada ini, ya, terkait dengan tibialis juga. Ini banyak kan bisa menyebabkan drop foot, ya, jadi kakinya susah untuk dorsifleksi, ya. Nah, ternyata bisa juga berdampak nyeri, ya, nyeri yang sangat mengganggu, ya, karena cedera ini pada ini adanya juga proses neoplastik yang mana menekan saraf-saraf tersebut, ya. Kelemahan otot, defisit sensorik, ya, ini biasanya terjadi setelah adanya nyeri akut, ya, penurunan kekuatan dan penurunan kemampuan merasakan di anggota gerak bawah ini, ya. Ini tipe-tipenya, ya, ada lumbal plexus injury, ada lumbosacral trunk injury, sacral plexus injury, dan complete LSV-nya apa? Lumbosacral plexus injury. Ya, ini kita lihat bahwa ada beberapa, ya, jenis tipe dari lesi plexus lumbosacral ini, ya. Kita perlu pahami, ya, bahwa memang di sini mengalami kelemahan, ya, di iliopsoas dan quadriceps, ya, pada lumbal plexus injury ini, ya. Adanya gangguan pada femoralis dan obturatoris saraf, ya, kedua saraf dari femoral dan obturator ini dampaknya menurunkan kekuatan otot dari iliopsoas, quadriceps, dan hip abductor. Nah, pada lumbal plexus yang tipe pertama, ya, sekarang lumbosacral trunk injury. Nah, ini kasusnya lumayan banyak, ya, dibandingkan yang pertama, ya, 38%. Nah, ini biasanya adanya sciatic nerve yang problematiknya, ya, menyebabkan di sini adanya tes Trendelenburg positif, artinya kasus ini sebanyak 65%, yaitu ketika berdiri ternyata tidak mampu untuk panggulnya mempertahankan sehingga turun. Jadi khas, ya, ada Trendelenburg gait, ya, pola jalannya itu khas, yang mana dikarenakan adanya kelemahan pada otot gluteus medius. Ini, ya, lumbosacral trunk injury yang kedua. Yang ketiga, sacral plexus injury. Di sini kasusnya
2% ya mengalami kelemahan ya. Nah, hip dan leg muscle. Nah, ini otot-otot hip dan tungkai memang di sini terjadi ini ya, kelemahan, teman-teman. Nah, yang terakhir di sini yang keempat ya, complete lumbosacral plexus injury. Nah, ini juga terganggunya juga ngontrol dari sphincteral. Jadi ini juga bermasalah di mengontrol pipis, dan ya tentunya di sini juga adanya nyeri pada tungkai ya. Ini juga sangat menderita. Nah, ini penyebabnya yaitu adanya fraktur. Di sini gambaran fraktur pada acetibular ya, di area mangkok dari panggul ini ya. Di mangkoknya yang menutupi kaput femur. Nah, yang di ini ya, acetibulum. Kalau acetibulum ini lebih dalam ya nutupin kaputnya. Kalau yang di glenohumeralis di bahu itu lebih pipih, tidak dalam ya. Sehingga gerakannya lebih luas tangannya dibandingkan gerakan kaki yang lebih terbatas karena adanya panggul acetibulum yang lebih banyak ya nutup di kaput femoris ini. Juga ini sacroiliac separation juga berdampak pada terjadinya lesi plexus lumbosacralis. Nah, bagaimana fisioterapi punya peran nih? Tentunya intervensi fisioterapi bisa diberikan karena adanya gangguan gerak dan fungsi, terutama di anggota ekstremitas bawah yang disebabkan oleh lesi plexus lumbosacralis. Untuk itu pastikan lagi ya, kita upayakan untuk memperbaiki postur. Fisioterapi punya peran di sini supaya posturnya lebih stabil, seimbang, dan tegak tentunya. Karena apa? Karena dengan postur yang tegak baik sehingga memudahkan untuk melakukan gerak karena adanya postural control yang teraktivasi sehingga gerakan itu menjadi lebih mudah. Dan tidak luput juga kita berikan stimulasi sensorik ya untuk mempermudah gerakan. Nah, juga untuk meningkatkan range of motion ya, atau disebut lingkup gerak sendi pada bagian lower extremity-nya. Kemudian meningkatkan kekuatan ototnya di tungkai bawah ya, tungkai atas, dan di kaki juga. Sensasinya juga ini perlu ditingkatkan karena adanya penurunan sensasi ini diakibatkan adanya lesi plexus lumbosacralis ini. Bagaimana kita memberikan stimulasi dengan taktil ya, dengan informasi dari arabaan ya, dengan usapan, dengan ini dapat membantu juga tentunya dengan teknik yang tepat dan benar dalam hal meningkatkan kekuatan otot, mengaktifasi, mengkontraksikan di muscle belly-nya supaya aktif ya, timbul kontraksi. Kemudian juga palpation, activity of daily living, kehidupan sehari-harinya, dan vocational yang terkait dengan pekerjaannya. Nih. Nah, tujuan kita melakukan tindakan fisioterapi pada gangguan lesi lumbosacral plexus ini, kita berikan latihan yang sifatnya untuk mencegah atrofi ya, dengan banyak beraktivitas kembali. Otot-otot itu jika tidak digerakkan bisa berdampak pada terjadinya penurunan myofibril yang di situ akan berkurang sehingga dampaknya adalah terjadinya pengecilan otot yang di akhirnya menjadi atrofi. Maka kita cegah dengan melakukan exercise, memberikan stimulasi elektrik, ya bisa dapat membantu untuk meningkatkan mengaktifasi saraf dan ototnya kembali, meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas otot, menurunkan nyeri,
menghilang fungsi struktur yang diinervasi oleh saraf yang mengalami kerusakan ya. Ada ischiadicus, sciatic nerve, ya. Ada apa lagi? Femoralis, obturatoris, sama ada peroneus dan juga ada tibialis, dan juga terkait dengan saraf-saraf yang di daerah panggul ya, terutama saraf kaki. Nah, upaya fisioterapis untuk meningkatkan ya ke ekstremitas bawahnya ya, meningkatkan keseimbangan perlu dilatih ya, karena biasanya tumpuannya juga bertumpu pada sisi yang sehat, sisi yang sakit kurang, maka itu perlu dilatih biar seimbang. Kemudian kekuatan ototnya juga ditingkatkan, fleksibilitas otot, kerja otot sinergis, dan jangkauan gerak yang ada, kesadaran postural dalam aktivitas sehari-hari. Demikian, terima kasih, dan tentunya selamat belajar. Semoga teman-teman semua sukses dan dapat bermanfaat pada masyarakat, terutama pasien yang membutuhkan penanganan fisioterapis. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.